Rinduku sederhana, rinduku sederhana. Sekancing pada kemeja yang kubeli minggu lalu untukmu, hadiah ulang tahun. Yang menanti kata-kata yang tak sempat terucap saat kemeja itu terlipat dan mulutku tertutup rapat. Rinduku sederhana, seperti lipatan kemeja yang kubiarkan lusuh, tapi selalu kurapihkan. Suatu saat akan kau tahu, sesederhana itu sebuah rindu. Kota Baja, 4 November 2014. Lagu Nestapa Zaman untuk Umi Umdatul Jannah. Aku kehilangan bahasa keluguanku untuk bicara cinta, Jan. Kuamsalkan sebagai apa semesta matamu yang indah. Hidup barangkali serupa angin kelana, bebas mengembara ke segala entah. Mesti ku gambar sebagai apa segala tuah dan pesona yang kini hilang di zaman yang rentah. Zaman yang telah membunuh kejujuran kita sebagai manusia, dan kita tanpa diminta jadi terlempar oleh usia. Orang-orang mencipta berhala-berhala baru terus-menerus setiap waktu. Tetapi aku masih setia berdoa, meski kata-kataku adalah kanak-kanak nestapa. Di rimba-rimba keasingan, deru dan bising mesin-mesin abad. Aku tak bisa bicara cinta, Jan. Bila kalimat-kalimat puisiku dibunuh keserakahan para pemalsu kebijakan. Juga aku tak bisa berbuat apa-apa. Melihat sejumlah manusia memerdagangkan kemiskinan dan menjadwalkan perang, meneriakkan nama-nama Tuhan dengan angka-angka dan kalkulasi saham demi keuntungan. Menjual ragam senjata aneka teknologi pembunuh massal dan merekayasa pasar finansial demi kerakusan. Barangkali kita hidup dalam kemunafikan nestapa zaman, hingga agama pun dijadikan alat tukar layaknya komoditas dagang oleh para selebriti yang mengenakan kopiah dan berjualan firman-firman. Sulaiman Jaya 2021. Masih di Samara, Sastra Malam di Udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Halo Bang. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi malam ini. Waalaikumsalam. Kita udah enggak sendirian atau berdua nih Bang nih? Ada bertiga, Iya, berempat. Selain ada Aisyah, sekarang udah ada bintang tamu kita nih. Halo, aku panggilnya Kak aja ya. Iya. Biar lebih deket gitu. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa kenalan nih ke pecinta Sergau yang ada di rumah. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Debbie Roselini. Apalagi yang perlu diperkenalkan? Sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang lagi nulis. Sebenarnya sudah selesai nulis buku anak tentang hutan mangrove dan badak Jawa. Sebetulnya ini proyek kerjasama dengan Yayasan Alabama yang tentang kepedulian lingkungan dan ujung kulon gitu kan. Yang insya Allah buku ini nanti akan diterjemahkan ke bahasa Perancis sama Madagaskar. Waduh, mantap banget ya Bang ya. Keren banget. Ini pertama kali nulis buku anak sih. Keren banget. Karena kan pertama kali gitu kan Kak ya. Kenapa gitu Kakak bisa tertarik banget nulis buku anak gitu? Sebenarnya karena memang dari ada tawaran itu dan pengen nyoba belajar dan konsen ke sastra anak. Kan ada MK juga di mata kuliah sastra anak, jadi tertarik di situ. Tuh. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya Kak Debbie ini seorang penulis di Gaksa. Nah, bisa diceritain tuh Kak, tuh Gaksa itu apa?
Oh, Gaksa. Gaksa Gaksa itu gabungan komunitas sastra ASEAN Tenggara gitu kan. Mm-mm. eh, Pusat Indonesia. Jadi ada gabungan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Indonesia. Nah, salah satunya di Indonesia ini pusatnya tuh presiden ya, itu Muhammad Rois Rinaldi, Mm-mm. berpusat di Cilegon. Mm-mm. Kegiatannya tuh banyak sekali kayak kelas menulis, cerpen puisi, kelas baca puisi, terus juga ada penerbitan ataupun kayak teman-teman yang punya karya yang mau diterbitkan bisa diserahkan di Gaksa gitu kan. Ada juga kelas teater, musik, tari, pokoknya tentang kesenian di Cilegon gitu kan. Oke. Nah, aku juga sebelum lanjut ngobrol nih mau ingetin ke pecinta Sergau, kita udah live nih di Instagram kita di @serenggau_fm. Jangan lupa nonton karena udah ada bintang tamu kita. Dan buat yang punya karya atau yang suka baca puisi bisa kirim karyanya di Instagram kita di @serenggau_fm. Bisa kirim puisinya atau voice note-nya. Kita bakal sapa-sapa dulu nih. Yang udah gabung di Instagram ada siapa aja, Aisyah? Kita bakal sapa-sapa dulu. Ada Raisya. Halo, bisa disapa Kak? Teh Wardah itu. Halo. Bintang tamu kita juga itu. Ya, Nanti sesi 2. Mm-mm. terus ada lagi ada Iya Ratu, Halo. Hai. ada Martin aja, Halo. Bang Martin. Bang Kak. Martin. ada Auhardiman, Halo. ada Faira, Mm. ada KR dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Masih ditunggu nih karya-karya para pecinta Sergau. Nanti kita bakal puterin VN-nya di sela-sela kita siaran ya Bang ya. Siap. Biar nggak cuman kita doang nih. Iya. Iya. Biar, Baca. biar interaktif. Biar asik ya. Nah, biar kan interaktif. asik nih kalau pecinta Sergau ikut gabung gitu. Nah, Bang Suja nih, malam ini kita bakal ngobrolin apa nih Bang? Perempuan, tema kita malam ini Teh Debbie, perempuan dan berpuisi dan puisi menurut perempuan. Aduh. Wah, Tadi kan udah baca puisi tuh Teh. Bisa dong ceritain puisi itu tentang apa dan untuk siapa sih gitu. Mm-mm. Kok kayaknya romantis gitu ya. visi yang tadi ya, judulnya Rinduku Sederhana, itu dibuat di Cilegon 4 November 2014. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 6 ya? 6 tahun yang 6 lalu. tahun yang lalu. Jadi visi itu dulu bikin waktu SMA berarti. Waktu aku SMA, ya biasa ya, ada first love kali ya. Aduh. Kebetulan visi itu tuh buat seorang yang aku kagumi kan. Mm-mm. Nah, yang sekarang ini jadi suami. Waduh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya waktu itu ulang tahunnya suami itu 4 November. Jadi dulu sempet malu ya, karena emang kutu buku dan sibuknya cuma baca buku dari SD. Kan di rumah nggak ada TV tuh. Jadi Iya. dari SD sampai SMA itu baca buku. Makanya suka nulis itu dari situ. Karena dibayar baca buku sama mama. Aduh, dibayar. Iya. Iya, itu cerita yang beda lagi ya. Iya. Dibayar. Jadi pas masa-masa yang harusnya romantis masih sibuk sama buku. Cuma ada sosok yang dikagumi. Kebetulan akhirnya jadi suami ya. Nah itu pernah beli kemeja buat ulang tahun tapi nggak pernah dikasih. Kenapa tuh? Kan itu juga Ya. bisa sekalian dikasih gitu sama puisinya. karena memang aku tipe yang nggak suka ada hubungan terikat dan emang dulu tuh nggak pernah pacaran sih, terlepas dari benar atau gimana nya emang nggak suka aja gitu kan, lebih suka sama buku gitu. Sweet juga ya Bang ya. Iya. Dari SMA loh sampai nikah. Aduh, Iya ya. jadi iri. Dulu nggak deket sih, deket-deket pas ada beasiswa study tour ya ke Singapura, dari situ deketnya. Nah, ngomong-ngomong tadi itu aku sempat dengar katanya baca buku itu dibayar ya Kak ya. Nah, Iya. itu gimana ceritanya tuh Kak? Bisa diceritain? Jadi ceritanya karena memang di rumah itu waktu SD kelas 2 SD di rumah ada TV. Aku sama 4 bersaudara ya, ada Kak Chandra Roselini, aku Debbie Roselini, terus ada Imelda Roselini, ada sama yang terakhir itu bungsu Mega Roselini. 4-4-nya itu nggak suka baca, nggak suka baca karena emang lebih suka nonton TV, nonton film Harry Potter.
Zaman-zamannya aku ya nggak tahu zamannya Jan udah beda kali. Pada Harry Potter akhirnya karena kecanduan nonton, nah mama matiin TV-nya. TV itu dirusak gitu kan. Akhirnya dibikin perpustakaan mini di rumah dan dibayar. Buku yang lumayan tebel, yang tebel gitu ya, yang kayak api sejarah gitu kan. Mm-mm. Itu dibayar 5.000. Yang agak tipis itu 3.000. Sedangkan waktu jajan SD itu aku 500 perak Wow, sehari. itu kayaknya 500 besar banget gitu ya, besar nominal banget. yang Nah, besar. makanya itu dari situ rajin banget tuh aku sama ya kakak atau adik baca buku karena memang lumayan kan, tapi cuma setahun berhenti mungkin karena takut bangkrut ya mama. Tapi yang kecanduan buku, baca buku cuma aku. Kalau kakak kan pelukis, Oh, dia S2 diisi gitu kan, dan adik-adik juga lebih minat ke yang lain gitu kan. Isi Surakarta ya, Isi Yogyakarta, Yogyakarta. Institut Seni